Fernandes steps back and scores! Fernandes in the 10th minute of stoppage time wins it for Manchester United with the very last kick of the game. Extraordinary drama. 3-2. Fernandes never misses. Ole Gunnar Solskjaer percaya, sejarah di tahun 1999 akan berdampak besar di final Liga Eropa. Manajer Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer menegaskan bahwa timnya akan memberikan segalanya untuk memenangkan trofi Liga Eropa musim ini. Seperti yang sudah diketahui, Manchester United sudah lama tidak memenangkan trofi juara. Terakhir kali, Setan Merah memenangkan trofi juara di tahun 2017 silam. Solskjaer menyebut bahwa trofi itu akan memberikan dampak yang besar bagi timnya. Ketika kami memenangkan Liga Champions di tahun 1999, kami menciptakan sejarah pada saat itu, buka Solskjaer kepada MU TV. Solskjaer menyebut bahwa ketika timnya memenangkan Liga Champions di tahun 1999 memberikan dampak besar bagi timnya. Jadi ia percaya efek serupa akan terjadi jika timnya memenangkan Liga Eropa nanti. Namun sebagai sebuah grup, trofi itu membuat kami percaya bahwa kami bisa memenangkan lebih banyak trofi juara. Terbukti beberapa musim berikutnya, kami berhasil memenangkan gelar Liga dengan lebih mudah. Solskjaer tidak mau berandai-andai terlalu jauh mengenai dampak yang bisa diberikan trofi Liga Eropa. Ia hanya ingin fokus agar timnya bisa mengangkat trofi itu. Memang benar pada saat itu, kami tidak bisa mengulangi kesuksesan kami di Liga Champions. Namun trofi itu memberikan banyak dampak bagi tim kami saat itu. Jadi biar waktu yang menjawab dampak seperti apa yang bisa diberikan trofi Liga Eropa kepada tim ini, ungkap Ole Gunnar Solskjaer. Kieran Trippier masih masuk daftar belanja Manchester United di musim panas mendatang. Rumor ketertarikan Manchester United terhadap Kieran Trippier masih belum padam. Bek Atletico Madrid itu dilaporkan bakal masuk daftar belanja Manchester United di musim panas nanti. United belakangan diketahui tengah berburu bek kanan baru. Mereka butuh pemain yang bisa menjadi pesaing bagi Aaron Wan-Bissaka di sisi kanan pertahanan mereka. Di bulan Januari kemarin, nama Kieran Trippier sempat digosipkan jadi target transfer United. Namun rumor itu mereda setelah sang bek terkena hukuman akibat terlibat dalam perjudian. Dilansir The Athletic, United masih tertarik untuk mendatangkan Trippier. Sang bek kabarnya akan dibeli United di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, tim pelatih Manchester United masih tertarik mendatangkan sang bek. Meski ia sempat absen 2 bulan karena hukuman, namun performanya tidak menurun. Trippier tampil apik dalam mengawal sisi kanan pertahanan Los Rojiblancos. Itulah mengapa Trippier dinilai masih bisa berkontribusi besar bagi pertahanan United di musim depan. Laporan itu juga mengklaim bahwa United sangat berpeluang untuk mendaratkan Trippier. Jadi jika Manchester United mengajaknya pulang ke Inggris, ia akan menerima tawaran itu dengan tangan terbuka. Jelang final Liga Eropa, Ole Gunnar Solskjaer harus putar otak untuk menentukan penjaga gawang. Manajer Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer angkat bicara terkait siapa yang akan menjadi starter di bawah mistar gawang timnya saat final Liga Eropa nanti. Ia mengakui bahwa hingga saat ini ia belum membuat keputusan siapa yang akan bermain nanti. Pada laga ini, Solskjaer harus membuat keputusan besar mengenai starting 11, khususnya di posisi kiper. Dean Henderson saat ini menjadi kiper utama United, sementara David De Gea belakangan dimainkan Solskjaer di Liga Eropa. Ketika ditanya siapa yang akan menjadi starter di laga itu, begini jawaban Solskjaer. Saya rasa saya akan membuat banyak keputusan sulit di final nanti, buka Solskjaer kepada MU TV. Solskjaer mengakui ia masih bimbang untuk menentukan siapa yang bermain nanti. Karena ia menilai Henderson dan De Gea sejauh ini tampil sama-sama bagus. Saya rasa seluruh tim sudah berkontribusi dengan bagus musim ini. Sementara kami mungkin akan menggunakan skenario yang berbeda di posisi kiper daripada yang biasanya kami gunakan. Musim ini kami bermain hampir 60 laga, dan keduanya masing-masing bermain sekitar 30 kali dan keduanya sama-sama bermain dengan baik. Solskjaer menyebut bahwa ia akan dihadapkan dengan dilema besar untuk memutuskan siapa yang menjadi kiper di final nanti. Namun ia meyakini bahwa keputusan kiper itu bukan satu-satunya keputusan sulit yang harus ia buat jelang final nanti.
Bruno Fernandes, jika saya secepat seperti Rashford, saya bisa menang Ballon d'Or. Gelandang Manchester United, Bruno Fernandes mengagumi kecepatan yang dimiliki Marcus Rashford. Bahkan, jika punya kecepatan yang sama, Fernandes yakin bisa memenangkan Ballon d'Or. Fernandes telah mencetak 18 gol dari 36 laga di Premier League. Jika ditambah dengan torehan gol di ajang lain, maka Fernandes telah mencetak 28 gol untuk Setan Merah di semua kompetisi sejauh ini. Bruno Fernandes tentu bukan tipe pemain yang lambat. Fernandes punya kecepatan yang mumpuni, baik lari maupun gerakan. Akan tetapi, Fernandes merasa bakal jauh lebih baik jika secepat Rashford. Saya pikir saya bukan pemain paling lambat di dunia, tetapi jika saya memiliki kecepatan seperti Rashford, sejujurnya, saya sudah menjadi pemenang Ballon d'Or, ucap Fernandes di MUTV. Dengan kecepatan yang Rashford miliki, ya Tuhan, dia luar biasa, sambung Fernandes. Kecepatan memang menjadi salah satu senjata andalan Marcus Rashford. Pemain 23 tahun itu sangat diandalkan United saat melakukan serangan balik cepat. Rashford bisa berlari dan melakukan dribble dengan sangat cepat. Ketika saya berbicara tentang kecepatan, ini tentang berlari dengan bola dan tanpa bola pada saat yang sama. Dia punya kecepatan di kakinya, kualitas yang dia miliki, gerakan yang dia miliki, dan kelincahan yang dia miliki untuk keluar dari situasi sulit. Sungguh luar biasa, ungkap Bruno Fernandes. Bruno Fernandes ungkap penyesalan terbesar di Manchester United, ada kaitannya dengan Ferguson. Bintang Manchester United, Bruno Fernandes, mengungkapkan satu penyesalan besar sejak bergabung ke Old Trafford. Ternyata, Fernandes menyesal karena belum pernah berbincang dengan pelatih legendaris United, Sir Alex Ferguson. Kesempatan untuk mendapatkan trofi perdana dalam balutan jersey Setan Merah akan datang saat menjalani final Liga Eropa 10 hari lagi. Meskipun segalanya berjalan mulus, Fernandes masih menyimpan penyesalan karena belum pernah berbincang dengan Ferguson. Itu salah satu penyesalan terbesar saya di klub sampai sekarang, kata Bruno ketika ditanya apakah pernah bertemu dengan pelatih legendaris United itu, seperti dikutip Sport Bible. Saya telah bertemu dengannya, tapi tidak pernah punya kesempatan berbincang dengannya. Saya akan senang jika bisa melakukannya, ungkap Bruno Fernandes. Bruno Fernandes mengatakan siapapun yang mengikuti kiprah Manchester United tidak bisa meminggirkan sosok Sir Alex Ferguson. Saya pikir semua orang yang menonton Manchester United di masa lalu mengingat Sir Alex. Itu benar bagi saya, tumbuh dan melihat klub, menjadi fan klub dan melihat perkembangan tim, ujar Fernandes. Saya akan senang berbincang dengannya dan memahami, dari pandangannya, apa yang dia pikirkan tentang saya dan apa yang bisa saya tingkatkan dalam permainan supaya menjadi lebih baik. Are we gonna play now? Ready for the show? I'm about to take down, you already know. Get the fuck out of my face now, yeah you gotta go. Man, I'm on the chase now.